Oke, gimana sih gradien atau kemiringan itu? Kita bisa gambar dulu nih, atau kita bisa ngelihat gambar di sini. Inilah gradien. Ini katakanlah ini gradien pertama, ini gradien kedua, ini gradien ketiga, dan ini gradien keempat. Dan gradien itu biasanya dilambangkan dengan M ya. Oke. Kita bisa ngelihat di sini. Mana sih yang mana gradien mana sih? Kemiringan mana sih? Atau garis mana sih yang dia itu bolanya itu lebih sulit buat pindah dari posisi awal. Pindah dari posisi awal ke posisi akhir gitu. Ini enggak, mana sih garis mana sih yang dia itu paling sulit berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau kita lihat secara intuitif, secara yang kita lihat dari mata kita, ya kita bisa bilang inilah gitu. Ya enggak, kemiringan yang paling sulit buat suatu benda berpindah dari titik awal atau dari posisi awal ke titik akhir. Jadi besar atau jadi besar gradien itu ya sesuai dengan definisi kesulitan benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau gradiennya itu lebih besar, otomatis kemiringannya pun lebih curam gini. Kalau agak lebih rendahnya nanti gini gitu. Dan semisal dia itu turun, otomatis nilai gradien itu minus gitu. Nah, dan kalau kita cari nih, gimana sih caranya mencari gradien? Coba nih kita salin dulu ya. Aduh. Ya, boleh. Bisa lihat gak garis mana yang dia itu lebih curam? Garis ini kan, yang dimana si X-nya itu, si jarak vertikalnya itu gini, dan jarak horizontalnya itu gini. Terus yang ini jarak vertikalnya ini, dan jarak horizontalnya ini. Dan ini jarak vertikalnya ini, jarak horizontalnya ini. Bisa kita lihat nih dari sini, yang dimana awalnya gini nih, jarak horizontal dan jarak vertikalnya ini. Terus kita ubah nih, jarak vertikalnya tetap, tetapi jarak horizontalnya berkurang. Yang awalnya panjang segini jadi cuman segini. Si M-nya itu yang paling tinggi, jadi kayak bertambah gitu kan si nilai gradiennya. Nah, terus yang ini, si jarak horizontalnya tetap sama yang atas, tetapi jarak vertikalnya kita pendekin, si nilai M-nya itu makin landai, M-nya berkurang gitu. Ya enggak? Jadi bisa kita bilang kalau nilai M ini
berbanding lurus dengan jarak vertikal dan berbanding terbalik dengan jarak horizontal. Yang artinya ketika jarak vertikalnya ini bertambah, si nilai gradiennya bertambah nih. Tetapi jika nilai jarak horizontalnya itu bertambah, kayak semisal ini nambah nih, si gradiennya itu malah berkurang. Oke? Jadi disinilah kita bisa dapat suatu formula untuk mencari gradien. Nah, gimana sih caranya mencari jarak vertikal dan jarak horizontal itu? Kita coba dari sini ya, kita gambar gitu. Inilah jarak vertikal dan ini jarak horizontal. Berapa nih jarak horizontalnya? Coba kita hitung dari titiknya sini dong kan, ke sini. 1, 2, 3. Maka jarak horizontalnya itu 3 dan jarak vertikalnya hitungnya dari titik awal dong. 1, 2. Maka di sini 2. Nah, bisa kita lihat nih. Si X akhirnya atau jarak horizontal di akhir itu 4. Ya enggak? Y2 X2 lah kita katakan ya. X2 nih. X2 itu 4 dan X1-nya itu 1 gitu. Dan si Y2-nya ini itu 3. Si Y1-nya itu bernilai 1. Kalau kita kurangkan pun hasilnya bakal sama kan. Semisal Y2 dikurang Y1, maka dapatlah jarak si vertikalnya. Dan ketika X2 yaitu 4 dikurang X1 yaitu 1, maka hasilnya 3 sesuai dengan jarak horizontal yang kita dapat tadi. Jadi si M ini yang dimana jarak vertikal per jarak horizontal itu sama dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 gitu.